Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi. Dimensi merupakan cara tersusunnya suatu besaran dari besaran pokok. Dimensi merupakan sifat fisik dari suatu besaran dan tidak tergantung pada besar pengukuran. Dimensi dari besaran pokok dinyatakan sebagai berikut. Nomor 1, besaran panjang satuan meter, dimensinya adalah M. Nomor 2, besaran massa satuan kilogram, dimensi M. 3, besaran waktu satuan sekon, dimensinya T. Besaran suhu satuan Kelvin, dimensi theta. Besaran arus listrik satuan ampere, dimensi I. Jumlah zat satuan mol, dimensinya N. Intensitas cahaya satuan kandela, dimensinya J. Dimensi dari besaran turunan ditentukan dengan besaran tersebut jika dinyatakan dalam besaran-besaran pokok. Jika terdapat dua besaran atau lebih yang memiliki dimensi yang sama, maka besaran-besaran tersebut dapat Anda jumlahkan atau kurangkan. Sebagai contoh, Anda hendak menentukan dimensi dari besar kecepatan, maka besaran kecepatan dirumuskan dengan hasil bagi jarak perpindahan dengan waktu, sehingga dapat dituliskan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Satuannya V sama dengan M per S atau MS pangkat min 1, sehingga dimensinya V sama dengan LT min 1. Manfaat adanya dimensi dalam fisika adalah sebagai berikut. Digunakan untuk membuktikan kebenaran dari besaran-besaran fisik. Digunakan untuk membuktikan kebenaran sebuah persamaan. Digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran-besaran fisik. Soal pembahasan materi dimensi. 1. Tentukan dimensi dari tekanan. Tekanan adalah gaya perluasan. Diketahui tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Ditanya dimensi tekanan. Jawab, rumus gaya adalah massa kali percepatan. Satuan gaya kilogram meter per sekon kuadrat atau kilogram meter sekon min 2. Sehingga dimensi gaya MLT pangkat min 2. Dimensi luas itu L kuadrat. Jika rumus tekanan itu adalah gaya perluas, maka dimensi tekanannya kita masukkan gaya, dimensi gayanya adalah MLT min 2 dan dimensi luasnya adalah L kuadrat. Maka dimensi tekanannya adalah ML min 1 T min 2. Kemudian soal nomor 2, tentukan dimensi dari besaran kecepatan. Jawab, kecepatan dirumuskan dengan hasil bagi jarak perpindahan dengan waktu, sehingga kecepatan jarak perpindahan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Sehingga dimensi kecepatannya adalah LT min 1. Soal nomor 3. Tentukan dimensi dari daya jika daya memiliki rumus usaha dibagi waktu. Diketahui daya sama dengan usaha dibagi waktu. Ditanya dimensi daya. Jawab, daya sama dengan usaha dibagi waktu sama dengan gaya kali perpindahan dibagi waktu. Dimensi daya MLT min 2 kali L dibagi T ML kuadrat T pangkat min 3. Soal nomor 4. Hukum Boyle-Gay-Lussac pada suatu gas dalam ruang tertutup memenuhi persamaan PV per T sama dengan C, di mana P menyatakan tekanan, V menyatakan volume, dan T menyatakan suhu. Tentukan dimensi C yang merupakan suatu konstanta. Maka penyelesaiannya adalah dilihat dari dimensi tekanan adalah gaya perluas,
gaya adalah massa kali percepatan dibagi luas. Dimensi tekanannya mLT-2 dibagi L kuadrat mL-1 T-2. Dimensi dari volume adalah panjang pangkat 3, maka dimensi dari volume itu L pangkat 3. Dimensi dari suhu T itu sama dengan theta, maka dimensi dari C itu adalah diambil dari rumus tekanan kali volume dibagi suhu mL pangkat min 1 T pangkat min 2 kali L pangkat 3 dibagi theta, maka dimensi C adalah mL kuadrat T min 2 theta min 1. Nomor 5. Selidikilah dengan analisis dimensi apakah persamaan A sama dengan M per F itu benar. Dengan A adalah percepatan, M adalah massa benda, dan F adalah gaya. Maka penyelesaiannya adalah A sama dengan M per F atau percepatan massa dibagi gaya. Jika dimensi percepatan itu adalah LT pangkat min 2 dan dimensi massa M dan dimensi gaya MLT min 2, maka dapat dianalisis ruas kiri itu adalah percepatan LT-2, ruas kanan itu terdiri dari massa dibagi dengan gaya M dibagi MLT-2, sehingga LT pangkat min 2 itu M-nya dicoret, maka tinggal L-nya naik ke atas, L pangkat min 1 T pangkat 2. Karena ruas kanan berbeda dengan ruas kiri, maka persamaan di atas itu adalah salah. Kemudian nomor 6, dengan menggunakan analisis dimensi tentukanlah persamaan gaya sentripetal yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan V, massa M, dan jari-jari lintasannya R. Penyelesaiannya, dimensi dari gaya sama dengan gaya sentripetal, yaitu MLT pangkat min 2. Dimensi massa adalah M, dimensi kecepatan itu adalah LT pangkat min 1. Maka dimensi jari-jari lintasan adalah L, sehingga rumus gaya sentripetalnya itu adalah massa pangkat X, kecepatan pangkat Y, jari-jari pangkat Z. Kalau dirumuskan dalam fisika, M pangkat X, Y pangkat V pangkat Y, R pangkat Z. Kita lihat lagi, dimensinya adalah gaya itu MLT pangkat min 2. Dimensi massa itu adalah M lalu pangkat X, dimensi kecepatan itu LT pangkat min 1 pangkat Y, dimensi jarak jari-jari itu L pangkatnya Z. Maka dituliskan MLT pangkat min 2, M pangkat X, L pangkat Y tambah Z, T pangkat min Y. Jika dianalisis tiap besaran, maka untuk M itu di ruas kiri hanya ada 1, tapi di ruas kanan itu X, maka nilai X sama dengan 1. Untuk T di ruas kiri itu adalah min 2 dan di ruas kanannya adalah min Y, sehingga Y sama dengan 2. Untuk L itu di ruas kirinya itu 1, di ruas kanannya Y ditambah Z. Sedangkan kita peroleh nilai Y-nya 2, sehingga 1 sama dengan 2 tambah Z, sehingga Z sama dengan min 1. Maka jika nilai X1, Y2, Z min 1, maka persamaannya menjadi F sama dengan M pangkat X, Y, V pangkat Y, R pangkat Z. F sama dengan M, V kuadrat, R pangkat min 1. Sebagai tugas individu pada materi dimensi, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. 1. Sebuah bandul matematis bergerak secara harmonik. Jika periode gerak harmonik bergantung pada panjang tali L, massa bandul M, dan percepatan gravitasi G, maka dengan menggunakan analisis dimensional, tentukanlah persamaan periode gerak harmonik pada bandul matematis. Kerjakan soal tersebut seperti contoh soal nomor 6.
Yang nomor 2, selidiki dengan analisis dimensi. Apakah persamaan berikut salah atau mungkin benar? T sama dengan 2pi akar L per G, dengan T adalah waktu edar periode, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Soal ini bisa dikerjakan dengan contoh soal seperti contoh soal nomor 6. Nomor 3, 4, dan 5 soalnya seperti itu, pahami dengan seksama, baca dengan teliti. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengerjakan dengan hebat. Selamat mengerjakan dan tekunlah selalu, sukses menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.